Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nopri Dwi Rizky, selaku mahasiswa Magister Manajemen UGM. Dalam video ini akan memberikan hasil analisis saya mengenai pengaruh faktor lingkungan eksternal terhadap performa PT Talanjerinjing Sawit. Hasil analisis ini ditujukan untuk pemenuhan tugas General Business Environment dengan dosen pengampu Profesor Dr. Prasetyo Supono, MBA, MA. Oke, pembahasan pertama kita mengenai latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap banyak sektor industri, tak terkecuali industri pengolahan kelapa sawit. Kebijakan lockdown yang diterapkan banyak negara dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 pada akhirnya mengorbankan perekonomian negara tersebut. Kebijakan lockdown ini juga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor di setiap negara. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi besar terhadap pemasukan devisa Indonesia yang mencapai 19,5 miliar dolar pada tahun 2019. Kebijakan lockdown yang diterapkan banyak negara ini pada akhirnya membuat aktivitas ekspor industri sawit terhambat, yang tentunya ini sangat merugikan industri pengolahan sawit sendiri dikarenakan sebagian besar hasil pengolahan kelapa sawit dijual melalui pasar ekspor. Selain mengenai COVID-19, pada saat ini pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law, yang mana undang-undang ini dirasa cukup menguntungkan bagi industri pengolahan kelapa sawit. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kelapa sawit ini adalah PT Talanjerinjing Sawit. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sebesar 45 ton tandan buah segar per jam dan memiliki lahan perkebunan sekitar 30 hektar. Nah, dengan berbagai latar belakang masalah tersebut, saya memutuskan untuk mencoba menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Talanjerinjing Sawit dalam menjalankan bisnisnya. Oke, pembahasan kedua mengenai profil perusahaan. PT Talanjerinjing Sawit merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan usahanya di bidang industri pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jalan Sultan Ibrahim, Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2007, perusahaan ini mengesahkan kegiatan pabrik kelapa sawit berkapasitas 15 ton tandan buah segar setiap jamnya. Tetapi seiring perkembangan industri, akhirnya pada tahun 2015, PT Talanjerinjing Sawit bisa meningkatkan kapasitas produksinya dari 15 ton tandan buah segar per jam menjadi 45 ton tandan buah segar per jam. Visi dari PT Talanjerinjing Sawit adalah menjadi perusahaan terdepan dalam produksi minyak sawit dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian misi dari perusahaan ini adalah yang pertama, 1. Turut serta menciptakan lapangan kerja. 2. Jadikan perusahaan yang dapat dipercaya oleh stakeholder. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang dinamis, berkualitas, serta mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis Talanjerinjing Sawit. Faktor yang pertama yaitu lingkungan ekonomi dan bisnis. Isu terkait lingkungan ekonomi dan bisnis ini adalah pada tanggal 5 November 2020, Kepala BPS Suharyanto menyatakan dalam konferensi pers yang diadakannya secara virtual bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,49%. Dengan begitu, Indonesia sudah resmi masuk ke dalam zona resesi. Hal ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia, dan pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 resmi ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Hal ini membuat beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan lockdown yang berdampak pada lumpuhnya kegiatan perekonomian. Banyak sektor yang terdampak signifikan akibat diberlakukannya lockdown ini, termasuk industri CPO. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit mengungkapkan bahwa nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada semester 1 2020 turun sebesar 11,4% jika dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor
minyak sawit Indonesia melakukan kebijakan lockdown. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap bisnis PT Talanjering Sawit dikarenakan produk utama dari perusahaan ini adalah crude palm oil. Ancaman terkait lingkungan ekonomi adalah dengan kembali meningkatnya kasus positif COVID di dunia membuat beberapa negara kembali menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown ini membuat beberapa aktivitas pabrik kembali tertekan yang berdampak pada penurunan kebutuhan bahan bakar. Hal ini tentunya membuat permintaan CPO oleh Eropa menjadi tidak pasti dan timbul kemungkinan menurunnya daya serap CPO dari Eropa. Oke, berdasarkan peluang dan ancaman yang sudah dianalisis tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PT Talanjering Sawit. Yang pertama, melakukan efisiensi dengan teliti dan cermat. Kemudian, mempertimbangkan untuk melakukan kontrak berjangka, lalu mempertimbangkan untuk melakukan outsource perusahaan pengolahan kelapa sawit yang mungkin hampir bangkrut untuk memaksimalkan hasil produksi di saat harga yang sedang tinggi seperti saat ini. Oke, faktor yang kedua yaitu adalah faktor sosial budaya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada saat ini ternyata merubah gaya hidup masyarakat. Perubahan yang paling besar dapat terlihat dari bagaimana cara masyarakat dalam melakukan interaksi sosial maupun menjalankan perekonomian. Kebijakan physical distancing yang sudah diterapkan yang mengharuskan masyarakat pada akhirnya menjaga jarak antara satu sama lain. Lalu, penggunaan teknologi ternyata menjadi cara yang paling memungkinkan agar setiap orang dapat berinteraksi kembali. Kemudian, kebijakan ini juga ternyata mempengaruhi lingkungan kerja di Indonesia. Saat ini mulai banyak negara yang menerapkan kebijakan work from home. Tentunya, banyak penyesuaian yang harus dilakukan dalam menerapkan kebijakan ini, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan. Bukan tidak mungkin kebijakan work from home ini akan menjadi pola baru dalam bekerja di masyarakat Indonesia. Peluang yang kemudian muncul adalah work from home bisa menjadi solusi untuk meningkatkan work-life balance bagi karyawan perusahaan. Work from home ini juga mendukung terjadinya cara kerja kolaboratif, membangun budaya dan pola pikir yang lebih cepat, dan mengembangkan kompetensi digital para karyawan. Hal ini tentunya positif bagi perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan perusahaan serta pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke. Kemudian ancaman yang timbul pada lingkungan ini adalah kontrol perusahaan terhadap karyawan. Jika karyawan itu bekerja di luar perusahaan akan menjadi kurang. Kemudian terkait dengan masalah keamanan data perusahaan juga bisa menjadi ancaman serius bagi perusahaan. Oke, faktor yang ketiga yaitu adalah hukum bisnis di Indonesia. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini adalah baru-baru ini saja pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini ditujukan untuk memudahkan iklim berinvestasi di Indonesia. Kemudian dalam undang-undang ini juga diatur penyederhanaan aturan terkait industri kelapa sawit. Kemudian peluang yang muncul terkait isu-isu ini yaitu yang pertama, adanya peluang untuk mendapatkan sumber investasi baru bagi perusahaan. Kemudian adanya peluang untuk menambah lahan perkebunan baru. Ancaman yang muncul yaitu kemungkinan munculnya kompetitor baru dikarenakan barrier to entry industri ini menjadi semakin rendah. Berdasarkan peluang dan ancaman yang sudah dianalisis, maka kami menyarankan untuk yang pertama, mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan untuk menambah lahan perkebunan baru milik perusahaan. Yang ketiga, aktif mencari calon investor untuk melakukan ekspansi. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan supplier tandan buah segar, yang mana dalam hal ini adalah petani kelapa sawit. Oke, faktor yang selanjutnya kita bahas adalah faktor demografi. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini adalah pada saat ini Indonesia mulai memasuki fase bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 sampai 2045. Bonus demografi yaitu adalah sekitar 65% dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan usia produktif angkatan kerja. Nah, berdasarkan isu ini timbul beberapa peluang bagi perusahaan yang bergerak di industri crude palm oil. Yang pertama,
kesempatan untuk mendapatkan sumber daya manusia produktif yang berkualitas. Yang kedua, kemungkinan meningkatnya konsumsi minyak sawit di dalam negeri. Selain peluang, juga ada ancaman terkait isu ini, yaitu kemungkinan meningkatnya jumlah pengangguran yang akan menyebabkan peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri yang sudah diprediksi tadi tidak terjadi. Nah, berdasarkan peluang dan ancaman tersebut, saya merekomendasikan untuk yang pertama, mempertimbangkan melakukan hilirisasi minyak kelapa sawit. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menerapkan pola kerja yang menarik sehingga ketika bonus demografi sudah mencapai puncaknya, hal tersebut akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, kemudian faktor yang akan kita bahas yaitu adalah faktor alami. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini yaitu polusi udara dan polusi suara yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit. Kemudian limbah cair yang dihasilkan ternyata memiliki bau yang menyengat dan mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sekitar. Nah, isu ini tetapi juga memunculkan peluang bagi perusahaan. Peluangnya adalah jika perusahaan mampu mengendalikan polusi ini, sedangkan kompetitor tidak, maka adanya kemungkinan izin usaha kompetitor tersebut akan dicabut dan hal ini akan membuat persaingan dalam industri pengolahan minyak kelapa sawit menjadi berkurang. Selain peluang juga muncul ancaman. Ancamannya yaitu kemungkinan masyarakat akan mengajukan tuntutan ke pemerintah untuk mengkaji ulang izin usaha pabrik perusahaan pengolahan kelapa sawit jika tidak mampu mengatasi persoalan polusi dengan baik. Nah, berdasarkan peluang dan ancaman, saya merekomendasikan untuk yang pertama, menerapkan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi polusi udara ketika melakukan aktivitas operasi, menerapkan sistem pengolahan limbah yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Oke, faktor keenam yang akan kita bahas yaitu adalah faktor informasi dan teknologi. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini adalah implementasi teknologi Internet of Things di Indonesia menunjukkan potensi yang luar biasa, mulai dari perangkat yang mempermudah kehidupan sehari-hari hingga solusi yang mampu memecahkan masalah berskala industri. Teknologi berbasis sensor yang diaktifkan oleh Internet of Things kini berkembang pesat di semua sektor, termasuk sektor industri kelapa sawit. Teknologi sensor menghasilkan data real-time yang dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh dengan jaringan internet, sehingga data dipertanggungjawabkan dan mempermudah pekerjaan pelaku industri kelapa sawit. Oke, peluang yang muncul terkait isu teknologi ini bagi PT Telan Jerinjing Sawit adalah perusahaan berkemungkinan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, saat ini teknologi yang digunakan oleh mayoritas kelapa sawit untuk mendeteksi asam lemak bebas CPO membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diharapkan jika perusahaan menerapkan Internet of Things maka dapat menghemat waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Ancaman yang muncul terkait isu teknologi ini adalah masalah keamanan data privasi perusahaan. Dengan menerapkan Internet of Things berarti perusahaan mengintegrasikan data-datanya ke internet dan hal tersebut dapat membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab meretas data perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan peluang dan ancaman tersebut, kami merekomendasikan untuk yang pertama, mempertimbangkan untuk menerapkan teknologi Internet of Things dalam aktivitas bisnis perusahaan. Yang kedua, membuat satu departemen khusus yang mengelola semua data dan bertanggung jawab menjaga keamanan data perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu adalah faktor politik. Yang menjadi isu dalam faktor ini adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina sampai saat ini sudah memasuki babak baru. Hal ini dikarenakan WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah terhadap semua kebijakan yang diterapkannya terhadap Cina. Namun, Amerika Serikat sendiri berkata bahwa mereka mungkin akan mengajukan banding terkait putusan WTO tersebut. Nah, peluang yang muncul terkait isu ini adalah jika Cina menghentikan pembelian minyak nabati yang berasal dari Amerika, Indonesia berpeluang untuk mengisi kebutuhan tersebut. Nah, selain peluang juga muncul ancaman, yaitu
tertekannya harga CPO di pasar global jika perang dagang ini masih terus berlanjut. Berdasarkan peluang dan ancaman tersebut, saya merekomendasikan untuk mempertimbangkan kontrak berjangka untuk menjaga harga CPO tetap stabil. Oke, faktor selanjutnya yaitu adalah faktor hukum internasional. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini adalah pada tahun 2019, Uni Eropa resmi menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive 2, yaitu kebijakan ini dinilai pemerintah Indonesia sebagai langkah politis yang dilakukan Uni Eropa untuk mendiskriminasi sawit Indonesia. Dalam kebijakan RED II ini, sawit Indonesia dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa dikarenakan sawit Indonesia dinilai deforestasi dan high risk indirect land use change. Dengan kata lain, beresiko tinggi terhadap perubahan lahan tak langsung. Dampak dari kebijakan ini tentunya cukup besar, mengingat Uni Eropa merupakan negara tujuan ekspor sawit Indonesia terbesar kedua setelah Cina. Tentunya, jika penjualan ke Uni Eropa terhambat, penyerapan produk CPO akan menjadi rendah dan pada akhirnya akan berimbas pada jatuhnya harga CPO. Oke, peluang yang muncul terkait isu ini adalah pemerintah Indonesia akhirnya merespon kebijakan Uni Eropa tersebut dengan mengeluarkan kebijakan mandatori B30 yang dapat menyerap produk CPO yang tidak terserap dari luar negeri. Keuntungannya adalah kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan industri sawit Indonesia terhadap penjualan ekspor, yang kemudian kemungkinan untuk meningkatkan harga CPO. Selain peluang, juga ada ancamannya, yaitu kemungkinan tidak terserapnya produksi sawit Indonesia secara optimal sebelum kebijakan B30 bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan peluang dan ancaman yang muncul tersebut, saya merekomendasikan perusahaan untuk mempertimbangkan melakukan hilirisasi produk. Oke, analisis faktor yang terakhir yaitu adalah faktor pemerintahan. Hal yang menjadi isu dalam faktor ini adalah pemerintah Indonesia memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan industri kelapa sawit. Dukungan ini terlihat dari beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti program peremajaan sawit raya. Kemudian, sikap pemerintah yang aktif memperjuangkan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan melakukan gugatan di WTO juga menunjukkan bagaimana dukungan pemerintah terhadap industri kelapa sawit. Lalu, peluang yang muncul dari isu ini adalah terjaminnya kelancaran berbisnis dalam industri pengelolaan kelapa sawit. Selain peluang, juga ada ancamannya. Ancamannya yaitu adanya kelompok yang pro terhadap isu lingkungan menunjukkan sikap kontra terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri sawit, dan bukan tidak mungkin nantinya pemerintah bisa saja berbalik arah mengenai dukungannya terhadap industri ini. Berdasarkan peluang dan ancaman yang mungkin muncul nantinya, saya merekomendasikan perusahaan untuk melakukan yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan untuk berjaga-jaga jika nantinya banyak pesaing yang mulai masuk ke dalam bisnis ini. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder perusahaan. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah, sebagai perusahaan yang sedang berkembang, PT Talang Jerinjing Sawit harus selalu memiliki sikap terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, khususnya terhadap faktor-faktor yang memiliki dampak besar bagi perusahaan, seperti ekonomi, lingkungan, faktor alami, kemudian faktor hukum Indonesia, faktor hukum internasional, politik, dan juga sosial budaya. Di sisi lain, perusahaan juga harus selalu siaga dan mempersiapkan untuk faktor-faktor eksternal yang memiliki dampak kecil, seperti pemerintahan, demografi, dan juga teknologi. Dengan begitu, perusahaan akan bisa meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang yang akan datang. Oke, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh PT Talang Jerinjing Sawit untuk menanggapi faktor eksternal yang memiliki dampak cukup besar bagi perusahaan. Yang pertama, melakukan efisiensi dengan cermat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan di masa pandemi ini. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi atau mesin produksi yang ramah lingkungan. Yang keempat,
mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan work from home selama pandemi COVID-19. Oke, sekian hasil analisis dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.